Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan nomor NPM 2313030114, kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu aplikasi Sistem Informasi Reservasi Hotel atau CRUD Reservasi Hotel yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Nah, yang pertama di sini saya membuat database di PHP-MyAdmin, yaitu saya beri nama reservasi hotel dan menggunakan 3 tabel, yaitu kamar, reservasi, dan tamu. Nah, selanjutnya untuk pemrogramannya sendiri, di sini yang pertama saya membuat file yaitu db.php. Di db.php inilah yang sebagai pusat koneksi ke database MySQL-nya. Nah, file ini sangat penting karena menjadi fondasi dari seluruh interaksi dalam data dalam sistem. Nah, file ini untuk menghubungkan PHP ke MySQL. Di sini yang pertama ada kode standar dari PHP sendiri ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengatur informasi koneksi ke database-nya. Di sini menggunakan variabel host, yaitu localhost, yaitu alamat server database-nya. Yang selanjutnya variabel user, yaitu saya isi root karena saya menggunakan exam. Nah, yang selanjutnya variabel password atau pass, yaitu saya kosongkan saja. Yang selanjutnya adalah variabel database-nya, saya isi dengan nama database sesuai dengan di PHP-MyAdmin. Nah, selanjutnya untuk membuat koneksi ke MySQL menggunakan objek MySQL, yaitu variabel con sama dengan new MySQL, variabel host, variabel user, variabel password, dan variabel database. Nah, ini yaitu objek koneksi baru ke database menggunakan MySQL. Variabel con ini digunakan untuk melakukan query nantinya. Jika salah satu parameternya di antara host, user, atau password DB ini salah, maka koneksi akan gagal atau tidak terkoneksi. Nah, ini nantinya jika terjadinya error, maka koneksi akan gagal atau program akan berhenti. Nah, yang selanjutnya di sini saya membuat yaitu tambah tamu PHP. Nah, di tambah tamu PHP ini yang pertama yaitu PHP include db.php ini, yaitu untuk menghubungkan file tambah tamu PHP ini nanti ke dalam database yang sudah dibuat. Nah, di sini saya membuat titel yaitu tamu, tambah tamu, dan saya tambahkan CSS. CSS-nya ini saya copy dari Bootstrap, jadi yang instan saja. Nah, ini linknya saya dapat dari webnya Bootstrap. Lalu saya tambahkan real style set ini karena jika tidak ada real style set ini, maka CSS-nya nanti tidak mau tampil ke layar atau ke ke layar, ke webnya, ke aplikasinya. Nah, selanjutnya yaitu untuk form input data tamu menggunakan form method sama dengan post, class sama dengan bgwait, p4 round shadow sm. Nah, ini juga bagian dari CSS ya, soalnya ini ada menginginkan background yang putih dengan
shadow yang small. Di sini juga ada untuk input nama, yaitu memberi label nama dengan tipenya teks, name-nya nama, dan class from control ini maksudnya yaitu adalah memberi styling bootstrap, dan required ini artinya yaitu jika file kosong maka form tidak bisa dikirim. Sama seperti input email ini dan input telepon juga, ini juga sama. Di tombol aksi nanti ditambahkan yaitu ini simpan dan kembali. Lalu di proses penyimpanan ke database saat tombol submit ditekan, yaitu if insert expose submit. Ini mengecek if insert expose submit ini yaitu untuk mengecek apakah form sudah dikirim oleh pengguna. Expose submitnya yaitu akan terisi jika tombol submit pada form ditekan. Sedangkan insert digunakan untuk memastikan variabel tersebut ada dan tidak nol. Artinya jika form telah disubmit, maka baris kode di dalam blok if akan dijalankan. Selanjutnya yang variabel count query insert into tamu ini yaitu perintah SQL insert ini ya, perintah SQL insertnya. Nah, untuk menyimpan data tamu ke dalam tabel tamu, insert into tamu ke dalam tabel tamu, dan mengambil nilai dari form input expose yaitu nama, expose email, dan expose telepon. Kemudian mengeksekusi query-nya tersebut database melalui koneksi yaitu scon ini. Nah, lalu akan menampilkan pesan dan redirect ke halaman tamu, yaitu echo script alert berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu saya membuat tambah PHP. Nah, ditambah PHP ini untuk menambahkan data reservasi. Pengguna dapat memilih tamu yang sudah terdaftar dan menentukan tanggal reservasi serta informasi kamar. Data ini disimpan ke dalam reservasi. Tujuannya untuk menyimpan informasi pemesan kamar berdasarkan data tamu yang sudah ada. Ini tidak lupa ini untuk menyambungkan ke database-nya, lalu membuat title yaitu tambah reservasi. Nah, lalu ini ada bootstrap-nya. Nah, lalu di sini ada data tamu. Nah, di sini ini yaitu membuat array asosiatif, yaitu variabel fields yang berisi pasangan key dan label. Di sini ada key atau nama file input, lalu ada values-nya. Jadi ini bisa disebut dengan key. Nah, lalu ini disebut dengan values atau label tampilan. Yang berarti satu baris ini bisa dibaca yaitu file input bernama nama tamu dengan label tampilan nama tamu. Nanti akan tampilnya yaitu nama tamu ini. Lalu ini sama
values key dan value semua. Lalu ke for range file ini akan melakukan looping setiap elemen array-nya, yaitu variable values. Nah, lalu dilanjut dengan ini button type submit, name submit kelas ini ya. Nah, nama name submit ini yaitu adalah nama tombol. Name submit ini adalah tombol submit dan bisa digunakan di PHP untuk mendeteksi apakah tombol itu bisa diklik. Nah, selanjutnya ada kelas build and primary ini yaitu bootstrap untuk memberi gaya tombol atau warna. Nah, simpan ini adalah teks teks yang akan ditampilkan di tombol. Href index ini yaitu adalah link yang mengarahkan ke halaman indeks PHP nantinya. Lalu akan tampil kembali. Nah, lanjut ini ambil data dan sanitasi. Nah, di sini variabel nama, variabel count, real escape string, expose nama tamu. Variabel s nama menyimpan hasil input dari form bernama nama tamu yang telah dibersihkan supaya aman digunakan dalam database. Expose ini yaitu untuk mengambil dari data input form. Nah, expose ini mengambil data dari input form bernama check-in yang dikirim melalui metode post, sama juga dengan yang checkout ini. Nah, lalu selanjutnya yaitu validasi tanggal, yaitu variabel selisih dihasilkan sama dengan str start time atau out. Nah, ini bermaksud yaitu menghitung jumlah hari antara tanggal check-in dan check-out. Jika jumlah hari 0 atau negatif, akan menghentikan proses dan tampilan peringatan bahwa check-in atau check-out itu harus setelah tanggal check-out itu harus setelah check-in. Nah, di sini ada variabel total dihasilkan dari variabel selisih dikali variabel harga. Nah, selanjutnya yaitu adalah simpan tamu. Nah, di sini simpan tamu ke tabel tamu. Jika gagal, tampilan pesan error. Jika berhasil, ambil ID tamu yang dimasukkan dan disimpan ke dalam variabel tamu ID. Lalu akan menjalankan perintah. Ini maksudnya yaitu asm query ini yaitu adalah untuk menambahkan data tamu baru ke tabel tamunya. Nah, yang file yang dimasukkan itu yaitu nama, email, dan telepon. Nilainya itu berasal dari variabel PHP, yaitu variabel nama, variabel email, dan variabel telepon. Dan nanti jika gagal, maka akan menghentikan program dan menampilkan pesan error atau gagal simpan tamu ini.
sama juga yang simpan kamar ini akan menjalankan perintah SQL-nya, yaitu dan memasukkan file dari tabel kamar, yaitu nomor kamar, tipe kamar, harga, status, yang diambil dari nilainya berasal dari variabel nomor kamar, variabel tipe, variabel harga, dan status pesannya itu. Dan jika gagal akan menampilkan ini, program akan berhenti atau gagal simpan kamar. Ini sama simpan reservasi. Untuk menjalankan query-nya, yaitu file yang dimasukkan dari tabel variasi, yaitu tamu ID, kamar ID, tanggal check-in, tanggal check-out, total biaya. Nah, nilainya diambil dari variabel PHP, itu yang tadi variabel tamu ID, variabel kamar ID, variabel check-in, variabel check-out, dan variabel total. Dan jika gagal sama akan menampilkan gagal simpan reservasi. Nah, yang ini nanti akan mengarahkan ke, setelah selesai maka akan mengarahkan browser ke halaman indeks PHP. Yang selanjutnya adalah indeks PHP. Nah, indeks PHP ini adalah halaman utama dari sistem ini. Di sini ditampilkan seluruh daftar reservasi hotel. Setiap data ditampilkan dalam bentuk tabel dengan opsi edit dan hapus. Tidak lupa ini untuk menghubungkan ke database, lalu membuat judul yaitu daftar reservasi hotel dan menambahkan bootstrap. Lalu ada membuat daftar reservasi dan tambah reservasi untuk headernya dan tombol untuk menambah tombol tambah reservasi ini. Lalu selanjutnya yaitu tabel daftar reservasi. Nah, di sini itu salah satunya berfungsi untuk ini ya, codingan yang ini yaitu berfungsi untuk membuat satu baris header tabel yang terdiri dari beberapa kolom atau judul, yaitu ini yang TH ini, dan masing-masing menjelaskan kolom tabel di bawahnya. Jadi membuat kolom dengan judul nomor, nama tamu, nomor kamar, check-in, check-out, total biaya, dan aksi. Nanti di aksinya ini ada hapus dan edit. Nah, selanjutnya yaitu query untuk mengambil data dari tabel reservasi tamu dan kamar sekaligus. Di sini membuat query SQL untuk mengambil yaitu semua kolom itu bintang dari tabel reservasi disingkat R ini. Nah, kolom nama dari tabel tamu dengan T tamu, T nama. Nah, selanjutnya dari kolom nama dari tabel tamu ini. Nah, digabung nanti menjadi satu dengan perintah join ini, ya, berdasarkan relasi foreign span-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu ini adalah untuk eksekusi query-nya. Menjalankan query yang sudah dibuat di atas ke database, hasilnya disimpan dalam variabel result. Nah, ini menambahkan nomor urut yang variabel row sama dengan result ini, yaitu untuk looping setiap baris data. Nah, ini
Nanti ini artinya yaitu tampilkan nilai variabel nomor lalu tambah 1 setelahnya. Jadi setelah angka 1 nanti 2 fungsinya itu untuk menambah angka, menambah 1 angka setelahnya, sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ini untuk menampilkan nama tamu dari hasil query yang sebelumnya disimpan dalam variabel row atau nama. Ini sama, yaitu untuk nomor kamar, yang ini untuk tanggal check-in, ini check-out. Nah, lalu ada total biaya. Di total biaya ini yaitu menampilkan total biaya dalam format rupiah. Fungsinya yang bagian ini yaitu agar mengubah angka menjadi format tanpa desimal. Nah, yang selanjutnya yaitu edit PHP. Nah, di edit PHP ini yang pertama tidak lupa menghubungkannya ke dalam database terlebih dahulu. Lalu ada proses update. Jika halaman ini menerima permintaan, jika halaman ini menerima permintaan atau request dari metode POST, maka jalankan blok kode ini di dalam ini yang titik-titiknya ini. Biasanya terjadi ketika form disubmit atau dikirim oleh pengguna. Nah, potongan ini melakukan pengambilan data dari form. Pengambilan data dari form yang dikirim dengan metode POST dan juga mengambil ID dari URL, kemudian data itu akan diproses misalnya untuk update ke dalam database. Nah, yang selanjutnya yaitu ambil tamu ID. Ini ada, nah di sini kan tertuliskan select tamu ID from reservasi where reservasi ID. Nah, di sini ambil tamu ID-nya itu dari tabel reservasi berdasarkan reservasi ID tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu hitung lama penginapan biaya hotel ini, yaitu variabel lama ini dihasilkan dari data check-in dan check-out menggunakan datetime. Div menggunakan selisih antara tanggal check-in dan check-out, yaitu mengambil selisihnya dalam jumlah hari. Lalu variabel lamanya ini nanti dikalikan dengan harga kamar. Nah, selanjutnya yaitu update nama, tamu, dan reservasi. Nah, di sini ini yaitu update nama tamu di tabel tamu berdasarkan tamu ID. Nilai variabel nama tamu diambil dari form atau POST. Tujuannya untuk menyimpan perubahan nama tamu jika diedit. Nah, yang ini, yang bawah ini yaitu update data reservasi kamar, tanggal check-in atau dan check-out, dan total biaya berdasarkan reservasi ID dari URL atau sget ID-nya tadi. Yang header location PHP ini yaitu setelah update berhasil, redirect dipindahkan pengguna ke dalam indeks PHP. Yang exit ini nanti akan menghentikan eksekusi script PHP setelah redirect. Nah, yang selanjutnya itu
ambil data untuk ditampilkan, yaitu dengan perintah ini SID dihasilkan dari sGetID. Nah, variabel data ini nanti dihasilkan dari perintah ini select from reservasi inner join tamu on reservasi tamu dan tamu ID, di mana reservasi ID yaitu SID. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah hapus PHP. File hapus PHP ini yang digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID tertentu. Fitur ini digunakan ketika reservasi dibatalkan atau data tidak diperlukan lagi. Ini untuk menggabungkan PHP. Lalu ini untuk cek koneksi jika terjadinya gagal atau error atau program tidak berjalan. Lalu mengambil ID reservasi dari URL. Ini untuk validasi ID. Lalu ini adalah yang berfungsi untuk mengambil data tamu ID dan kamar ID berdasarkan reservasi yang akan dihapus. Nah, jadi nanti setelah data dihapus maka akan menampilkan data reservasi tidak ditemukan. Ini untuk memastikan bahwa koneksi masih hidup sebelum menjalankan query berikutnya. Lalu ada perintah hapus data reservasi, yaitu variabel con menjalankan query yaitu delete from reservasi, di mana reservasi ID-nya adalah variabel ID. Ini sama. Lalu yang terakhir yaitu tamu ID, tamu PHP. Ini untuk menghubungkan database-nya. Lalu membuat title yaitu data tamu dan menambahkan bootstrap, dan tidak lupa real style set-nya agar nanti bisa tampil di saat pengaplikasiannya. Lalu di sini ada tombol tambah tamu dan kembali. Ini. Nah, pada tombol dengan tulisan tambah tamu yang mengarah ke halaman tambah tamu PHP diberi gaya tombol berwarna biru. Itu menggunakan bootstrap dan margin MB itu 3, menggunakan margin bawahnya 3. Lalu tombol dengan tulisan kembali ke server, kembali ke reservasi yang mengarah ke halaman utama atau indeks PHP dengan warna abu-abu, itu juga dari bootstrap. Nah, ini adalah tabel daftar tamu. Jadi ini yang berfungsi untuk membuat tabel. Nanti tabelnya itu berisi nomor, nama, email, telepon, dan aksi. Nah, lalu yang ini query untuk mengambil seluruh data tamu ini. Nah, di respon query select from tamu ini mengambil dari data dari tabel tamu. Nah, SRow result ini yaitu mengakses setiap baris sebagai array asosiasi, yaitu untuk looping baris per baris. Nah, selanjutnya yaitu nomor, menampilkan nomor urut dan menambah nilainya. Lalu ada tabel yang akan menampilkan
ini nama tamu. Nah, setelah ini akan saya tampilkan pengaplikasiannya. Ini database-nya. Nah, untuk mengaksesnya kita mengetikkan localhost hotel reservasi. Nah, bisa ditampilkan yaitu bisa dilihat di sini ada tampilan daftar reservasi dan ada tombol tambah reservasi yaitu dengan tabel nomor, nama tamu, nomor kamar, check-in, check-out, dan total biaya, lalu aksi. Di aksi ini ada edit dan hapus. Nah, bisa dilihat di sini ada 5 tamu atau ada 5 reservasi ya. Nah, saya akan mencoba menambahkan reservasi baru. Ini terakhir saya gunakan. Nah, nama tamunya saya isi dengan nama Kusnul Khotimah. Emailnya ini, nomor teleponnya sudah diisi, nomor kamar pilihannya yaitu 106, tipe kamarnya suite, harga per malamnya yaitu 1.500.000, tanggal check-innya yaitu tanggal 27 dan check-outnya ini tanggal 30 di bulan yang sama di tahun 2025. Lalu saya simpan, ada notif reservasi berhasil. Oke. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa data yang baru saja saya tambahkan masuk ke dalam tampilan ini. Nah, di sini tertulisan check-in-nya yaitu 2025 bulan 7 tanggal 27. Nah, check-out-nya ini 2025 bulan 7 di tanggal 30. Nah, dari tanggal 27 ke 30 itu yaitu selisih 3 hari. Jadi bisa hitung reservasinya itu yaitu selama 3 hari. Nah, per malamnya tadi karena harganya 1.500.000, maka total biayanya di sini dituliskan yaitu 4.500.000. Nah, saya cek apakah sudah datanya ini masuk ke dalam database. Bisa dilihat ini data yang tadi saya tampilkan yaitu dengan tamu ID 17 nama Kusnul Khotimah dengan tampilan email ini dan nomor teleponnya juga sudah ada di dalam database. Nah, saya ingin mengecek apakah sudah ada di dalam tabel reservasi. Di sini sudah tampil yaitu tamu dengan ID nomor 17, tanggal check-in-nya 25727, tanggal check-out-nya 25730 dengan total biaya 4.500.000 sudah masuk ke dalam database. Nah, lalu saya ingin mengedit. Saya edit di kamar 104 dengan harga per malamnya yaitu 500.000. Tanggalnya tidak saya rubah, jadi tetap 3 hari. Lalu saya update. Nah, di sini harganya kelihatan kan 1 juta, total biayanya 1.500.000. Nah, lalu saya hapus reservasi, telah dihapus. Oke. Nah, data sudah tidak ada. Di localhost pun kita cek, kita refresh terlebih dahulu. Data di sini sudah terhapus. ID 17 tadi sudah tidak ada. Nah, lalu di tabel tamu pun ini datanya juga sudah terhapus. Yang namanya Kusnul Khotimah tadi sudah terhapus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.